Malaysia makin iri. Media internasional berebut hak siar timnas Indonesia versus China ketimbang laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met... Is one of the most exciting teams out there to watch because of the way that they play, bro. Euforia publik sepak bola Asia Tenggara tengah memuncak menjelang laga panas antara timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno itu rupanya menarik perhatian luas dari media internasional. Dalam mempromosikan sebuah negara, ya itu perlu yang namanya propaganda. Propaganda yang baik. Ya, national branding itu harus menjadi sebuah hal yang kita dorong ke depan. Fenomena ini memicu reaksi dari kalangan media di Malaysia. Beberapa suara menyuarakan rasa iri terhadap popularitas timnas Indonesia yang kini jauh melampaui ekspektasi, bahkan menyaingi daya tarik laga eksibisi bertabur bintang seperti ASEAN All-Star versus Manchester United yang akan digelar di Kuala Lumpur. Perkembangan pesat hak siar pertandingan sepak bola internasional menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat global terhadap tontonan sepak bola pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi China menarik perhatian lebih dari 200 negara yang berebut hak siar, menandakan lonjakan signifikan dalam nilai komersial dan reputasi Indonesia di kancah sepak bola dunia. Sementara itu, proyek ambisi ASEAN All Stars yang digagas oleh AFF ASEAN Football Federation untuk menjamu Manchester United justru memperoleh respon yang jauh berbeda. Hak siar internasionalnya gagal terjual, menciptakan paradok kontras antara kedua peristiwa ini. Hak siar pertandingan olahraga, khususnya sepak bola, merupakan aset komersial utama yang menentukan berapa banyak pendapatan yang dapat diperoleh oleh penyelenggara dan federasi. Hak siar internasional mencakup lisensi untuk menyiarkan pertandingan ke berbagai negara, media, dan platform digital. Semakin tinggi minat pasar, makin banyak pihak yang bersedia membayar untuk mengambil hak siar tersebut. Baik untuk siaran televisi virtual, FTI, layanan over Toto, OTT, maupun platform streaming khusus. Pada era digital saat ini, lembaga penyiaran juga semakin kompetitif karena kehadiran platform OTT menghadirkan alternatif distribusi konten tanpa batasan geografis. Kondisi ini memacu nilai tawar hak siar suatu pertandingan untuk melambung tinggi, terutama jika tim yang bertanding memiliki basis penggemar yang besar dan prestasi yang cemerlang. Sejak era Sintayong memimpin hingga saat ini digantikan Patrick Kluivert, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan performa signifikan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa Garuda dalam menahan imbang Arab Saudi dan Australia, bahkan melibatkan kekaguman media asing meski secara sejarah peringkat FIFA Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di grup C. Keberhasilan ini mendorong kepopuleran timnas Indonesia di tingkat global, memicu permintaan hak siar terdaftar lebih 200 negara pada laga melawan China tanggal 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK Jakarta. Menurut laporan timnews.co.id, hak siar pertandingan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi rebutan lebih dari 200. Suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sepak bola Indonesia. Fenomena tersebut menandai pengakuan global bahwa potensi pasar sepak bola tanah air sangat besar,
terutama ketika timnas menunjukkan kemampuan kompetitif melawan negara-negara ASEAN terkuat seperti China. Dalam konteks ini, hak siar tersebut bukan hanya liputan siaran langsung, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan investor global terhadap sepak bola Indonesia. Malaysia misalnya, yang selama ini menjadi salah satu negara tetangga dengan tradisi sepak bola kuat, diharapkan untuk turut mengakui sisi hak siar. Namun kenyataan bahwa Indonesia berhasil memikat lebih dari 200 negara menimbulkan rasa iri serta refleksi bagi seluruh federasi sepak bola di kawasan. Hak siar untuk laga Indonesia vs China disalurkan melalui virtual, FT, RCTI, sedangkan platform over Toto, OTT, seperti Vincent menyediakan opsi streaming berbayar. Meskipun RCTI bertindak sebagai pemegang hak siar lokal di Indonesia, kemitraan dengan beberapa perusahaan satelit dan jaringan TV kabel memungkinkan pertandingan tersebut menjangkau wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Eropa dan Amerika. Lisensi internasional biasanya diperoleh melalui lelang tertutup di mana federasi setempat. Dalam hal ini PSSI menjajakan paket hak siar kepada entitas penyiar yang menawarkan nilai tertinggi berdasarkan estimasi penonton dan pendapatan iklan. Nilai mencapai lebih dari puluhan miliar rupiah hanya untuk satu pertandingan, dan nilai total kontrak dapat melonjak hingga ratusan miliar rupiah hanya untuk satu pertandingan, dan total nilai kontrak dapat melonjak hingga ratusan miliar rupiah jika memperhitungkan multi laga dalam satu paket kualifikasi. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI menyatakan apresiasi luar biasa terhadap tingginya minat global atas laga Indonesia vs China. Mengingat peran penting PSSI dalam negosiasikan paket hak siar yang memberikan nilai optimal untuk federasi, AFF juga mencatat fenomena ini sebagai bukti semakin kuatnya daya tarik sepak bola Asia Tenggara di pentas dunia. Presiden AFF bahkan menyambut baik bahwa ikon sepak bola Indonesia berhasil menarik perhatian pemegang hak siar global, meski AFF tidak terlibat langsung dalam negosiasi hak siar kualifikasi Piala Dunia. Selain nilai komersial langsung dari hak siar, pertandingan Indonesia melawan China juga diprediksi mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta. Berdasarkan data pertandingan sebelumnya antara Indonesia lawan Bahrain, total pendapatan tiket mencapai puluhan miliar rupiah dan memicu konsumsi di sektor perhotelan, transportasi, serta kuliner lokal. Proyeksi serupa berlaku untuk laga melawan China, di mana ribuan supporter mancanegara diperkirakan akan hadir meningkatkan pendapatan hotel dan konsumsi restoran.